can feel you over here. You take up every corner of my mind. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan peristiwa tentang Maluku Angkat Senjata. Pada tahun 1521, Portugis berhasil memasuki Kepulauan Maluku dan memusatkan aktivitasnya di Ternate. Tak lama kemudian, Spanyol juga memasuki Kepulauan Maluku dan memusatkan aktivitasnya di Tidore. Lalu, timbullah persaingan di antara kedua belah pihak. Portugis berhasil menjalin persekutuan dengan Ternate, sedangkan Spanyol berhasil menjalin persekutuan dengan Tidore. Pada tahun 1529 terjadi peperangan antara Tidore melawan Portugis. Hal ini terjadi karena kapal-kapal Portugis menembaki junjung dari banda yang akan memberi cengkeh dari Tidore. Yang akhirnya rakyat Tidore melakukan perlawanan terhadap Portugis. Namun Portugis mendapat dukungan dari Ternate dan Bacan sehingga berhasil memperoleh kemenangan. Kemenangan Portugis. Portugis makin sombong dan kasar terhadap penduduk Maluku sehingga sering terjadi letupan-letupan perlawanan rakyat. Untuk mengakhiri persaingan antara Portugis dan Spanyol di Maluku, maka dilaksanakanlah Perjanjian Saragossa pada tahun 1529. Perjanjian Saragossa. Dari perjanjian tersebut diperolehlah kesepakatan bahwa Portugis tetap di Maluku sedangkan Spanyol pindah ke Filipina. Kedudukan Portugis di Maluku semakin kuat. Hal ini berdampak negatif bagi kedaulatan kerajaan-kerajaan di Maluku. Pada tahun 1565, terjadilah perlawanan rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun. Dalam perlawanan ini, Portugis kewalahan dan akhirnya menawarkan perundingan kepada Sultan Hairun. Latar belakang. Pada tahun 1534, Sultan Hairun dipercaya untuk menjadi Sultan Ternate ke-23, menggantikan saudara tirinya, Sultan Tabarigi tahun 1533 sampai 1534. Pada awal pemerintahannya, Sultan Hairun masih kurang dipercaya oleh rakyat dan para bangsawan karena usianya yang masih belia. Bahkan, banyak yang menginginkan agar kedudukan Sultan Hairun segera diganti kembali oleh Sultan Tabarigi. Padahal, alasan Sultan Hairun naik tahta adalah karena Sultan Tabarigi sedang diasingkan oleh Portugis ke Goa di India. Selama di pengasingan, Sultan Tabarigi terus didesak untuk memberikan sejumlah wilayahnya, yaitu Ambon, Buru, dan Seram, kepada Portugis. Apabila menyetujuinya, Sultan Tabarigi dijanjikan akan dikembalikan ke kampung halamannya. Sultan Tabarigi pun mengabulkan keinginan Portugis, yang kemudian menimbulkan penolakan dari rakyat Maluku serta Sultan Hairun. Akhirnya, pada tahun 1565, Sultan Hairun memimpin perlawanan terhadap Portugis. Sultan Hairun menggempur habis-habisan benteng yang dibangun Portugis hingga kondisi mereka semakin terdesak. Sultan Hairun meninggal. Menyadari kondisinya yang semakin terdesak, Portugis mengadakan pertemuan dengan Sultan Hairun dengan tujuan untuk melakukan perundingan. Perundingan dilaksanakan tahun 1570 di Benteng Sao Paulo. Namun saat perundingan berlangsung, Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh secara keji oleh Martim Afonso Pimentel atas perintah Diego Lopes de Mesquita. Peristiwa pembunuhan itu pun memicu perlawanan dari rakyat Maluku yang lebih besar di bawah pimpinan putra Sultan Hairun, yaitu Sultan Baabullah. Tak lama setelah penobatannya, Sultan Baabullah menyumpahkan permusuhan yang tidak lagi dapat didamaikan oleh orang-orang Portugis. Pengusiran Portugis. Sebagai bentuk balasan atas kematian Hairun, Baabullah meminta agar Diego Lopes dibawa ke hadapannya untuk diadili. Latar belakang Sultan Baabullah. Perlawanan tetap berlanjut di bawah pimpinan Sultan Baabullah, putra Sultan Hairun. Seluruh rakyat Maluku berhasil dipersatukan. Kali ini Portugis dapat didesak.
Pada tahun 1575, Portugis berhasil diusir dari Ternate. Portugis melarikan diri dan menetap di Ambon sampai tahun 1605. Selanjutnya, Portugis dapat diusir VOC dari Ambon dan menetap di Timur Timur. Pada tahun 1680, VOC memaksakan perjanjian baru dengan penguasa Tidore. Adapun perjanjian tersebut meliputi yang pertama, kerajaan Tidore turun statusnya menjadi vasal VOC yang artinya daerah taklukan VOC. Yang kedua, putra Alam diangkat sebagai Sultan Tidore baru. Padahal menurut tradisi kerajaan Tidore, yang berhak menjadi sultan adalah Pangeran Nuku. Kemudian Sultan Nuku memimpin perlawanan rakyat Maluku melawan kekuatan kompeni Belanda atau tentara VOC. Dalam perlawanan ini, Sultan Nuku mendapat dukungan dari rakyat Papua yang dipimpin oleh Raja Ampat, orang-orang Gambrangi dari Halmahera atau pulau terbesar di Maluku, Sultan Arahal, dan Pangeran Ibrahim dari Ternate, serta pihak Inggris. Belanda pun kewalahan. Akhirnya Sultan Nuku berhasil melepaskan diri dari dominasi Belanda di Tidore sampai akhir hayatnya, yaitu pada tahun 1805. Sultan Nuku diserahi gelar sebagai Jou Barakati atau Tuan yang selalu diberkati. Orang-orang Inggris yang mendukung perlawanan Nuku terhadap Belanda menjulukinya The Lord of Fortune.